Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya Ibu akan mengecek hadiran kalian. Adik-adik, siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua. Bagus, tingkatkan kehadiran kalian. Baik, adik-adik, hari ini kita masuk pada pembelajaran yang baru, yaitu tentang kebutuhan manusia. Sebelum kita masuk pada pembelajaran ini, Ibu mau bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah mendengarkan kata kebutuhan? Oke, kalau pernah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang kebutuhan itu sendiri? Atau pengertian kebutuhan itu seperti apa? Silakan. Ada yang mau menjawab? Baik, adik-adik, sebelumnya Ibu juga mau memberitahukan kepada kalian bahwa materi ini Ibu tidak bisa menjelaskannya sendiri. Jadi di sini kita harus sama-sama aktif. Jadi kalian aktif bertanya dan juga Ibu akan menjelaskan kepada kalian. Jadi di sini bukan hanya Ibu yang berbicara, tetapi kalian juga harus berbicara. Oke, baik. Jadi kebutuhan manusia. Berbicara tentang kebutuhan manusia, adik-adik, itu adalah berbicara tentang bagaimana manusia untuk mempertahankan hidupnya. Jadi, kalau adanya kebutuhan manusia, berarti bagaimana cara manusia itu untuk mempertahankan hidup. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan pengertian kebutuhan manusia itu seperti apa? Silakan yang di belakang bisa menjelaskan. Baik. Ada yang lain lagi? Baik, adik-adik. Jadi apa yang dijawab oleh teman kalian itu sudah mendekati kebenaran. Tapi di sini Ibu hanya meluruskan. Oke, jadi pengertian kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu, adik-adik, keinginan manusia untuk memperoleh barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun rohani demi kelangsungan hidupnya. Itu yang dikatakan dengan kebutuhan manusia. Ibu ulangi, kebutuhan manusia itu adalah keinginan manusia untuk memperoleh barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani dan rohani bagi kelangsungan hidupnya. Oke, itu yang berkaitan dengan pengertian kebutuhan manusia. Sampai di sini bisa dipahami? Atau masih ada yang mau ditanyakan mengenai pengertian kebutuhan manusia? Oke, jadi adik-adik, kebutuhan manusia itu harus terpenuhi. Itu adalah salah satu cara untuk mempertahankan kehidupan manusia. Caranya dengan memenuhi kebutuhan. Jika manusia sudah bisa memenuhi kebutuhannya, adik-adik, nah itu bisa dikatakan sebagai kemakmuran. Kemakmuran itu, adik-adik, adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya. Jadi berbeda antara kekayaan dengan kemakmuran. Kalau kekayaan itu dia lebih menekankan kepada harta yang dimiliki oleh seseorang. Itu yang disebut dengan kekayaan. Baik, sampai di sini adik-adik sudah bisa dipahami tentang pengertian kebutuhan manusia. Baik, kalau begitu kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya lagi. Kira-kira ada yang tahu ada berapa jenis kebutuhan manusia? Silakan, ada yang bisa angkat tangan dan jawab apa yang ditanyakan. Baik, jadi ada 4 jenis kebutuhan manusia, adik-adik. Kira-kira yang pertama apa? Oke, yang pertama adalah
kebutuhan menurut intensitasnya. Yang kedua kebutuhan menurut waktunya. Yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. Dan yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Jadi itu adalah 4 jenis kebutuhan manusia. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu adik-adik. Oke, sekarang kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita jelaskan kebutuhan menurut intensitasnya. Yaitu ada 3. Ada yang bisa? Baik. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer, tersier, dan sekunder. Nah, itu ada 3 jenis kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya, adik-adik. Yang pertama, kebutuhan primer. Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira pengertian dari kebutuhan primer itu seperti apa? Silakan. Baik, masih ada yang lain lagi? Oke, baik adik-adik. Jadi, Ibu menjelaskan yang dimaksudkan dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adik-adik adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh manusia. Kira-kira kebutuhan pokok manusia itu ada berapa? Ada 3. Ya, ada 3. Yaitu apa-apa saja? Oke. Makanan, pakaian, dan perumahan atau tempat tinggal. Nah, itu 3 jenis kebutuhan primer. Atau yang orang sering sebut dengan sandang, pangan, dan papan. Nah, itu adalah contoh dari kebutuhan primer atau kebutuhan mutlak tadi. Yang berikut kebutuhan sekunder. Kalau tadi kita menjelaskan kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Nah, sekarang kebutuhan sekunder. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, ada yang lain lagi? Baik, adik-adik, jadi kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat terpenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, itu yang dikatakan dengan kebutuhan sekunder. Coba ada yang bisa memberikan contoh? Contoh kebutuhan sekunder. Ada yang bisa? Ya, misalnya HP. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kebutuhan sekunder adik-adik. Jadi dia tidak terlalu menuntut. Dia tidak mempengaruhi kebutuhan manusia juga, tidak terlalu mempengaruhi. Itu yang berkaitan dengan kebutuhan sekunder. Yang berikut adalah kebutuhan tersier. Nah, oke adik-adik, kebutuhan tersier. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan pengertiannya? Ada yang bisa? Oke, jadi kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dapat terpenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Itu yang dikatakan dengan kebutuhan tersier. Nah, adik-adik, kebutuhan tersier ini sering juga disebut dengan kebutuhan barang-barang mewah. Kebutuhan tersier, dia biasanya hanya dipenuhi oleh orang-orang yang kaya, yang memiliki harta yang lebih. Itu yang dapat memenuhi kebutuhan tersier ini atau kebutuhan mewah tadi. Nah, misalnya di sini mobil-mobilan, terus perhiasan, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah contoh dari kebutuhan tersier adik-adik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai kebutuhan menurut intensitasnya? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semua? Oke, kalau begitu Ibu mau bertanya.
Karena kalian tidak ada yang mau bertanya, sekarang ibu yang mau bertanya kepada kalian. Silakan kalian menyebutkan contoh dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Silakan. Oke adik-adik, jadi apa yang kalian sebutkan itu benar. Jadi itu adalah contoh dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Jadi ibu harap kalian jangan lupa lagi apa yang sudah dipelajari hari ini. Oke, yang berikut kita masuk pada kebutuhan manusia menurut sifatnya. Kira-kira ada berapa kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya? Ada yang bisa? Oke, jadi ada 2. Silakan disebutkan. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Oke, kebutuhan jasmani. Dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Itu adalah 2 jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan manusia, kebutuhan jasmani. Ada yang bisa menyebutkan pengertiannya? Ada yang bisa? Oke, jadi kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan oleh fisik seseorang atau kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh seseorang. Kira-kira kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh seseorang atau oleh fisik seseorang itu seperti apa? Seperti berolahraga. Ada yang lain lagi? Ya, mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kebutuhan jasmani tadi. Jadi perlu diingat, kebutuhan jasmani kalian ingat saja adalah kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh seseorang atau fisik seseorang. Itu yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani. Nah, selanjutnya kebutuhan rohani. Ada yang bisa? Kalau tadi kebutuhan jasmani itu adalah berkaitan dengan tubuh atau fisik seseorang. Kalau rohani berkaitan dengan itu berkaitan dengan psikis atau kejiwaan seseorang. Kira-kira kebutuhan yang berkaitan dengan psikis atau kejiwaan seseorang itu seperti apa? Ada yang bisa? Oke, itu misalnya berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Itu adalah salah satu contoh dari kebutuhan rohani manusia. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Sudah bisa? Oke, kalau begitu kita lanjut. Yang berikut adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan berdasarkan subjeknya ada 2. Ada yang tahu? Biasanya kalau orang yang pernah belajar di rumah pasti dia bisa menjawab. Tapi kalau orang yang tidak pernah membaca, dia pasti tidak akan bisa menjawab. Atau kalian takut untuk menjawab? Tidak berani untuk menjawab? Adik-adik, di sini adalah tempat kita untuk belajar. Belajar berbicara. Jangan takut. Kalian harus berani. Oke, silakan. Ada yang bisa? Kira-kira kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya itu apa-apa saja? Baik, jadi kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya itu ada 2 adik-adik. Yang pertama, kebutuhan individu. Dan yang kedua adalah kebutuhan kolektif atau bersama. Itu ada 2 jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kira-kira kebutuhan manusia berdasarkan kebutuhan manusia yang berkaitan dengan individu itu seperti apa-apa saja? Sebutkan contohnya. Oke, pakaian, apalagi sepatu, tas, rumah, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari kebutuhan individu. Nah,
Kira-kira dari contoh yang telah disebutkan, kalian bisa mengambil kesimpulan pengertian dari kebutuhan manusia berdasarkan individunya itu seperti apa? Ada yang bisa? Baik, jadi kebutuhan individu itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau individu. Itu yang dikatakan dengan kebutuhan individu. Kalau kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama, kira-kira apa yang dimaksudkan dengan kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama itu? Ada yang bisa menjawab? Oke, jadi benar sekali ya apa yang dijawab oleh teman kalian. Jadi kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang dapat digunakan bersama-sama atau secara kolektif. Nah, misalnya kebutuhan yang dapat digunakan secara bersama-sama atau kolektif ini seperti apa? Oke, misalnya seperti sekolah. Jadi dia digunakan bersama-sama. Bukan hanya satu orang saja yang menggunakan sekolah, tetapi semua orang bisa menggunakannya. Oke, adik-adik sampai di sini sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Oke, baik, kalau begitu kita lanjut. Yang berikut, yang keempat. Kebutuhan berdasarkan apa? Berdasarkan waktunya. Oke, kebutuhan berdasarkan waktunya. Kira-kira ada berapa kebutuhan yang berdasarkan waktunya? Ada 3. Nah, bisa disebutkan? Yang pertama, kebutuhan. Oke, yang pertama kebutuhan sekarang. Yang kedua, kebutuhan mendesak. Dan yang ketiga, kebutuhan yang akan datang. Nah, jadi itu ada 3 kebutuhan yang berdasarkan pada waktunya. Ada kebutuhan sekarang, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan yang akan datang. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Oke, jadi kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang bagaimana? Ada yang bisa? Ada yang bisa melanjutkan? Kebutuhan sekarang. Oke, jadi kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera terpenuhi sekarang juga. Jadi dia tidak bisa ditunda adik-adik. Dia harus segera dipenuhi. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan contoh kebutuhan sekarang? Ada yang bisa? Oke, jadi misalnya seperti makanan bagi orang lapar, air bagi orang haus, dan obat-obatan bagi orang sakit. Nah, itu yang termasuk contoh dari kebutuhan sekarang. Jadi dia harus segera dipenuhi. Dia tidak bisa ditunda-tunda. Itu yang berkaitan dengan kebutuhan sekarang. Yang berikut, kebutuhan mendesak. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari kebutuhan mendesak? Misalnya seperti apa? Oke, adik-adik, contohnya itu seperti bantuan bagi korban bencana. Itu adalah contoh dari kebutuhan mendesak. Jadi dia datangnya secara tiba-tiba, tidak direncanakan. Itu adalah kebutuhan mendesak. Yang berikut, kebutuhan yang akan datang. Ada yang bisa menjelaskan pengertiannya? Kebutuhan yang akan datang. Oke, kebutuhan yang akan datang itu adalah kebutuhan yang dapat digunakan di kemudian hari. Jadi dia tidak seperti kebutuhan mendesak ataupun kebutuhan sekarang yang harus terpenuhi. Jadi kebutuhan ini bisa direncanakan adik-adik. Misalnya kalian mau merencanakan bahwa 5 tahun ke depan kalian akan menikah. Jadi mulai sekarang kalian pasti berupaya
agar apa yang kalian inginkan itu nanti 5 tahunnya dapat terpenuhi. Ini sudah direncanakan. Misalnya seperti asuransi atau tabungan. Sekarang kalian mulai menabung, tetapi 5 tahun kemudian kalian dapat menggunakannya untuk kebutuhan kalian. Itu adalah contoh dari kebutuhan yang akan datang. Jadi dia tidak mendesak, tetapi dia sudah direncanakan. Bisa dipahami? Bisa dipahami jenis-jenis kebutuhan manusia. Ada 4 tadi. Sudah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau begitu kita lanjut. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kira-kira apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Ada yang bisa menyebutkan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia? Ada yang bisa? Oke. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu adalah selera. Jadi selera setiap orang itu berbeda, adik-adik. Tidak setiap orang itu dia memiliki selera yang sama. Misalkan saja si A, dia ingin membeli sepatu. Tetapi sepatu yang dia lihat itu tidak sesuai dengan seleranya. Berarti dia tidak mau membeli sepatu yang ada. Jadi dia harus mencari sepatu yang sesuai dengan seleranya. Itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang berikut, apa lagi? Kondisi alam. Baik, jadi kondisi alam juga adik-adik bisa berpengaruh terhadap kebutuhan manusia. Misalkan saja, orang-orang yang tinggalnya di dataran tinggi, dia pasti cenderung untuk memiliki atau memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan pakaian yang tebal. Karena cuacanya dingin atau kondisi alamnya yang dingin. Jadi dia cenderung menggunakan pakaian-pakaian yang tebal. Berbeda dengan orang-orang yang tinggalnya di dataran rendah. Jadi mereka cenderung menggunakan pakaian yang tipis atau yang berbahan katun yang menyerap keringat. Itu adalah contoh dari faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia berdasarkan kondisi alam. Contohnya seperti itu. Nah, yang berikut ada juga faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu adalah usia. Nah, usia. Jadi adik-adik, faktor ini juga dapat mempengaruhi kebutuhan manusia. Misalkan saja anak-anak, dia pasti membutuhkan barang-barangnya yang tidak terlalu banyak. Tapi berbeda dengan orang dewasa. Dia pasti membutuhkan kebutuhannya itu pasti lebih banyak dari anak-anak. Misalnya anak kecil, dia pasti hanya membutuhkan baju dan celananya saja. Tetapi kalau orang dewasa, dia pasti membutuhkan sepatunya, terus barang-barang yang lainnya yang dapat memenuhi kebutuhannya. Yang berikut, faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang berikut yaitu pendidikan. Faktor pendidikan. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh? Kira-kira mengapa faktor pendidikan itu dia dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia? Contohnya seperti apa? Seperti anak SD dengan mahasiswa misalnya. Nah, anak SD, dia pasti hanya memerlukan pen dan bukunya saja. Tetapi mahasiswa, dia pasti membutuhkan seperti laptop, HP, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah perbedaan berdasarkan pendidikan tadi. Oke, adik-adik, sampai di sini bisa dipahami? Oke.
Oke, sebenarnya banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia. Itu banyak sekali adik-adik. Pada zaman sekarang ini sangat banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Tapi itu tergantung dari individu masing-masing. Jadi setiap orang, tadi ibu sudah menjelaskan kalau setiap orang itu dia tidak harus sama. Dia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Baik, adik-adik sampai di sini bisa dipahami mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia. Sudah bisa dipahami? Oke, kira-kira faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia itu apa-apa saja? Mungkin kalian bisa menjelaskan atau bisa memberikan contohnya. Faktor-faktor yang lain. Tadi ibu sudah menjelaskan, sudah memberitahu kalian kalau banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia. Sekarang ibu minta dari kalian coba sebutkan kira-kira faktor lain, faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia itu apa lagi? Faktor lain yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia. Ibu minta satu dari kalian. Silakan, ada yang bisa? Oke, benar ya. Jadi kalian menyebutkan faktor jenis kelamin. Nah, itu adalah salah satu contoh, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia, yaitu faktor jenis kelamin. Kira-kira coba kalian berikan contoh. Mengapa faktor jenis kelamin dapat mempengaruhi kebutuhan manusia? Kira-kira mengapa demikian? Oke, jadi perbedaan jenis kelamin adik-adik dapat mempengaruhi kebutuhan manusia. Misalnya saja, perempuan dan laki-laki. Laki-laki dia cenderung untuk memiliki kebutuhannya seperti alat-alat olahraganya. Pakaiannya juga dia tidak terlalu menuntut. Mereka pasti selalu memakai apa adanya saja. Tidak seperti perempuan. Dia cenderung mengoleksi pakaian-pakaiannya. Ada juga kebutuhan perempuan itu make up. Itu adalah perbedaan antara faktor, ini adalah contoh dari faktor jenis kelamin tadi. Oke, baik adik-adik, selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran kita yang keempat tadi, yaitu alat pemuas kebutuhan. Nah, alat pemuas kebutuhan. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira alat pemuas kebutuhan, pengertiannya itu seperti apa? Ada yang bisa? Oke, baik. Jadi alat pemuas kebutuhan itu adalah segala sesuatu, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, dapat memberi atau dapat memenuhi kebutuhan manusia. Itu yang dikatakan dengan alat pemuas kebutuhan. Ibu ulangi sekali lagi. Jadi alat pemuas kebutuhan itu adalah segala sesuatu, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sudah bisa dipahami? Oke. Coba diulangi. Baik, jadi itu yang dikatakan dengan alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, kira-kira adik-adik, ada berapa alat pemuas kebutuhan manusia? Kira-kira ada berapa? Oke, ada 2. Coba sebutkan. Baik, yang pertama adalah barang. Dan yang kedua adalah jasa. Nah, baik. Jadi itu adalah 2 alat pemuas kebutuhan. Yang pertama barang dan yang kedua jasa. Barang. Yang pertama barang. Kira-kira barang yang dimaksudkan di sini seperti apa? Contohnya, barang yang dapat memenuhi kebutuhan manusia itu seperti apa saja? Oke, baju, celana, rumah, sepatu,
dan lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itu yang disebut dengan barang. Jadi intinya adik-adik, kalian ingat saja, barang berarti adalah sesuatu yang berwujud, dapat disentuh. Itu yang dikatakan dengan barang. Yang berikut jasa. Ada yang bisa menjelaskan? Tadi barang itu adalah sesuatu yang berwujud. Nah, kalau jasa berarti sesuatu yang seperti apa? Tidak berwujud. Oke, jadi adik-adik, jasa adalah sesuatu yang tidak berwujud. Jadi dia bersifat abstrak. Tetapi manfaat kegiatannya dapat dirasakan. Di sini disebutkan manfaat kegiatan. Kegiatan berarti sesuatu yang dikerjakan. Oke, sesuatu yang dikerjakan. Dia memberikan jasa kepada seseorang. Itu jasanya itu dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh? Oke, misalnya jasa seorang guru, jasa seorang dokter, dan lain-lain. Oke, itu yang termasuk dalam alat pemuas kebutuhan yang disebutkan dengan jasa tadi. Jadi segala sesuatu yang dapat dikerjakan atau sesuatu yang tidak berwujud tetapi manfaat kegiatannya dapat dirasakan. Oke, itu yang berkaitan dengan alat pemuas kebutuhan. Jadi ibu harapkan materi hari ini dapat diingat. Baik adik-adik, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum pulang, ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk menanyakan kira-kira apa yang kalian belum mengerti dari materi yang sudah diajarkan dari tadi. Mengenai pengertian, faktor-faktor, alat pemuas kebutuhan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau sudah bisa dipahami semuanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, ibu beri tugas untuk kalian. Catat semua materi yang kita bahas pada hari ini dari pengertian sampai dengan alat pemuas kebutuhan. Jadi minggu depan sebelum memulai pembelajaran, ibu akan periksa catatan kalian. Jadi siapa yang tidak mencatat, nanti ibu akan kenakan sanksi. Ibu akan berikan sanksi. Sudah bisa dipahami? Oke, jangan lupa tugasnya. Baik adik-adik, sebelum kita pulang, ibu minta kalian berdiri. Satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan.